Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian dalam memasuki minggu Advent ketiga ini. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Kita sama-sama memuliakan nama Tuhan Allah kita dengan melakukan nyanyian rohani nomor 21 pada ayatnya yang pertama, menantikan betapa ya Tuhan datang. Diberikan kesempatan yang pertama kepada solo Exodus, lalu yang kedua solo dari Ibu Yusmina Bine akan menyatakan pujian kepada Tuhan lewat pujian yang sudah dijelaskan. Kesempatan pertama diberikan kepada solo Exodus untuk bersaksi dengan pujiannya. Setelah itu solo dari Ibu Yusmina Bine. Shalom.
persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan hendaknya setiap orang mengaku segala salah dan dosanya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Tetapi jika kita mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Dia berkenan mengampuni dan membenarkan hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, selamatkanlah umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Dengarkanlah permohonan kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Injil Yohanes nomor 21 ayatnya yang kedua, mengapa dari surga dan atas surga. Dengarkanlah berita keampunan. Setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosanya kepada Tuhan akan menerima keselamatan dari Tuhan Allah kita. Dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian B, Yesus bersabda, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Kita nyanyi dan nyanyian rohani nomor 147 ayatnya yang kedua, telah kau cari akan jadi. Yang berbunyi sebagai berikut. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus menolong kita untuk melaksanakan itu.
Tuhan, silakan duduk. Diberikan kesempatan yang pertama kepada paduan suara kasih, dan setelah itu solo kita juga akan menyampaikan pujian. Paduan suara kasih diberikan kesempatan untuk menyampaikan pujian kepada Tuhan, lalu dilanjutkan dengan solo. Karena
firman Tuhan di Minggu Advent yang ketiga ini terbaca pada Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Mika pada pasalnya yang ke-7 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mika pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13 akan menjadi pembacaan dan renungan firman Tuhan, dan kita ada pada masa raya Advent yang ketiga. Mari kita berdoa sebelum membaca bagian firman ini. Kita berdoa. Percaya kami bahwa firman memberikan kekuatan dan pengharapan pada jalan-jalan hidup kami. Percaya kami bahwa firman akan terus menuntun, membimbing dan mengarahkan seluruh hidup kami pada jalan-jalan yang benar. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami hendak membaca dan mendengarkan akan sabda kebenaran firman. Kami mengaku kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami, bahwa sesungguhnya hikmat kami sangat terbatas. Karena itu kami datang kepada Allah yang tidak terbatas. Kami datang meminta kepadamu ya Allah, ya Bapa kami, berkenanlah untuk memberikan kepada kami semua hikmat dan pengertian-Mu, supaya ketika kami baca firman, ketika kami dengar firman, kami ditolong oleh hikmat Allah mengerti dan memahami bagian firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Firman-Mu juga terus mengingatkan kami supaya kami bukan menjadi pendengar firman yang sedih, tapi di dalamnya kami juga menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Kami dapat mempraktekkan firman lewat kata dan perbuatan kami. Roh Kudus hadir menerangi hati dan pikiran kami, kuasai seluruh hidup kami, sebab firman hendak diberitakan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, yang menjadi terang pada jalan-jalan hidup kami. Kami berdoa dan mau baca firman. Amin. Mika pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13 dengan perikop pengharapan baru di Zion. Tetapi aku ini akan menunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Dia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilan. Musuhku akan melihatnya, dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, di mana Tuhan Allahmu? Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di dalam. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokku akan dibangun kembali. Pada hari itulah persahabatanmu, perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau, dari Asyur sampai ke Mesir, dari Mesir sampai ke sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya, sebagai akibat perbuatan mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pujian kepada Yesus Kristus selama-lamanya. Amin. Persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Shalom. Persekutuan jemaat yang diberkati dan dijaga oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan Mika pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Oleh Sinode GKI memberikan tema untuk kita renungkan di Minggu Advent yang ketiga ini, yaitu
Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ada sebuah cerita tentang seorang raja di suatu kerajaan yang begitu besar. Raja ini sudah tua dan dia mulai sadar akan fisiknya yang mulai lemah. Oleh sebab itu raja mengadakan sayembara bagi anak-anaknya untuk menggantikan posisi dia sebagai raja. Raja ini dia mempunyai 3 anak laki-laki yang pintar, gagah, dan berani. Raja ini dia melakukan sayembara dengan sebuah tantangan. Ada suatu ruangan kosong dan ruangan itu harus diisi penuh oleh suatu benda barang. Lalu raja memberikan uang modal kepada anak-anaknya sebesar 1 juta rupiah. Dan raja ini bilang begini, kamu boleh mengisi ruangan yang kosong itu dengan barang apa saja. Tapi kalau dari belanjaan yang 1 juta itu kalau masih sisa banyak, maka kamulah yang akan menggantikan ayah sebagai raja yang baru. Anak yang pertama, dia membeli dan mengisi ruang kosong itu sampai penuh dengan kerupuk yang dia belanjakan dengan harga 500.000 rupiah. Tentunya dia mendapat sisa 500.000 rupiah juga. Lalu anak yang kedua, dia mengisi ruangan itu sampai penuh dengan kapas dengan harga 300.000 rupiah. Tentunya sisa dan belanjaan itu adalah 700.000 rupiah. Lalu dia berikan juga kepada anaknya yang ketiga. Anak itu dia belanja dengan menggunakan 1.000 rupiah. Dia membeli sebuah lilin dan dia menyalakan lilin itu dalam ruangan yang kosong, dan lilin itu memberikan cahaya yang penuh di dalam ruangan yang kosong itu. Kira-kira saldonya berapa Bapak Ibu Saudara? Saldonya adalah 999.000 rupiah. Dan dialah yang berhak menjadi raja menggantikan ayahnya, karena dia mengembalikan saldo sebesar 999.000 rupiah. Bapak Ibu Saudara, dari satu buah lilin saja dia menyalakan, lalu teranglah seluruh ruangan itu. Nah, sesuai kesepakatan bersama dengan ayah mereka. Apa makna cerita ini Bapak Ibu Saudara? Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema Tuhan menjadi terangku. Kalau Tuhan sudah menjadi terang bagi kita, maka patutlah kita juga membagi terang kepada sesama kita, dan kita menjadi terang mulai dari keluarga, persekutuan jemaat, persekutuan hidup bermasyarakat. Kita tampilkan, kita nampakkan terang itu, sebab kita tahu bersama. Bahkan kita juga bilang bahwa Tuhan menjadi terang. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hari ini kita ada dalam masa raya Advent yang ketiga. Dalam pembacaan firman Tuhan kita pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13, yang terus mengingatkan bahwa hanya terang Kristus yang dapat menerangi dunia dan bangsa-bangsa. Mika adalah orang dari Morese, yaitu sebuah desa yang terletak di perbatasan dengan Filistin dan Gaza. Mika melayani pada zaman raja-raja Yehuda. Siapa itu raja-raja Yehuda? Ada Yotam, ada Ahaz, ada Hizkia. Sebagai seorang nabi, Mika mencela dengan tegas tindakan orang kaya yang menindas dan merampas milik orang miskin. Kita bisa baca itu dalam
pasal 2 ayat 1 sampai 2. Menegur dan memprotes para pemimpin yang memimpin dengan tidak benar, bertindak tidak adil. Juga Mika menyerang para nabi dan imam yang hanya mengutamakan uang semata-mata. Karena kehidupan seperti itulah Mika bernubuat hukum Allah atas Israel dan Yehuda. Nubuatan Nabi Mika sangat terkenal, dan yang paling terkenal adalah dia menubuatkan tentang kelahiran Mesias di Bethlehem Efrata. Kita baca itu dalam ayat 5, pasal 5 ayatnya yang pertama. Selain itu juga Mika menyampaikan jalan keselamatan Allah bagi orang percaya. Mika juga menyampaikan kepada umat sebangsanya agar mau dan selalu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Bapak Ibu, anak-anak yang berhadir ini, kalau kita baca pada Mika pasal 1, Mika pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 menjelaskan tentang kebobrokan hidup umat Tuhan pada masa mereka, pada masa hidup ini. Maka Nabi mengatakan bahwa orang saleh sudah hilang, ia adalah orang jujur. Mereka mengincar darah, saling menangkap dengan darah. Hakim dapat disuap, cekatan berbuat jahat, pembesar memberikan keputusan sekehendaknya, hukum diputarbalikkan. Bahkan kasih dan saling menghormati dalam keluarga sudah tidak ada lagi. Anak-anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan melawan ibunya, menantu melawan mertuanya, bahkan musuh orang adalah orang-orang seisi rumah. Jika keadaan seperti itu, maka apa yang perlu dilakukan? Tentunya Nabi Mika tidak menerima keadaan seperti itu. Dia tidak hanya menegur dan mengkritik dan memprotes keadaan yang terjadi, tetapi juga menggumuli dalam doa dan harapan kepada Tuhan. Maka kita lihat dalam pembacaan kita dalam ayat 7 dan ayat 8 dituliskan begini: Aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Ungkapan aku hendak menjelaskan bahwa Nabi Mika sangat menggumuli situasi yang ada dan menempatkan diri, menyuarakan pengakuan dan kesadaran umat akan dosa mereka, sehingga mereka menantikan penyelamatan dari Tuhan. Hal ini jelas mengungkapkan bahwa Yehuda sangat mengharapkan pertolongan dan tindakan penyelamatan dari Allah bagi mereka. Bagi mereka hanya Allah yang sanggup menyelamatkan umatnya. Hanya Allah yang dapat memulihkan semua keadaan yang terjadi. Sebab itu dituliskan, yang menyelamatkan aku. Keadaan yang penuh dengan kejahatan, kebobrokan manusia digambarkan sebagai suasana yang gelap. Aku duduk dalam gelap, dan suasana itu akan dipulihkan oleh Allah menjadi terang. Harapan Yehuda bukan hanya sekedar harapan belaka, tetapi didasari pada keyakinan yang sungguh bahwa Allah itu hidup, sehingga Dia pasti mendengarkan doa yang disampaikan kepadanya, seperti tertulis, Allahku akan mendengarkan. Dalam ayat yang ke-9 mengungkapkan tentang kesadaran diri dan pengakuan akan dosa yang telah dilakukan kepada Tuhan. Ini diungkapkan dengan kata-kata, aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya. Menyadari dan mengakui dosa adalah pintu masuk
dan pengakuan itu, maka mendapat pengampunan, tapi juga mendapat anugerah dan berkat dan berkat. Dalam kesadaran dan pengakuan akan dosa-dosa, Yehuda dengan rendah hati menyerahkan seluruh kehidupan mereka secara total kepada Tuhan dan sedang menantikan Tuhan yang bertindak, sehingga dikatakan bahwa sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilan. Selain itu, Yehuda pun mengakui bahwa Tuhan itu adil untuk segala sesuatu, termasuk atas dosa dan kesalahan mereka. Bapak Ibu Saudara yang Yesus Kristus kasih, menyesali dan mengakui dosa akan menghadirkan pengampunan dan pemulihan dari Tuhan kepada umat. Lalu kita lihat dalam ayat 10 sampai dengan ayat 12. Nabi Mika menyerukan janji pemulihan dari Tuhan yang pasti akan terjadi dan dialami oleh umat. Pemulihan adalah sesuatu yang nyata dan pasti dalam anugerah Tuhan. Sebab itu bagi Yehuda, ketika mereka menyesali dosa dan mengakui dosa, maka Allah pasti mengampuni mereka dan memulihkan keadaan mereka. Ini diungkapkan dengan kata-kata agar tembokmu akan dibangun kembali, perbatasanmu akan diperluas. Pemulihan yang selalu terkait dengan harapan menjadi perubahan di masa depan. Lalu ketika terjadi pemulihan, bangsa-bangsa atau musuh Yehuda akan dipermalukan, sebab mereka selalu mempertanyakan kemana dan di mana Tuhan Allah mereka. Pertanyaan para musuh Yehuda tentang di mana Allahmu bukan hanya dipertanyakan kepada keberadaan dari Allah Yehuda, tetapi juga mengandung ejekan atau penghinaan dari Allah. Karena itu pemulihan dari Allah bagi Yehuda bukan hanya pemulihan keadaan mereka, tapi juga Tuhan akan bertindak bagi bangsa-bangsa yang adalah musuh Yehuda. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ayat 13 menjelaskan tentang dampak dari dosa yang dilakukan oleh manusia. Ternyata tidak hanya dialami oleh manusia, tetapi juga berdampak pada alam semesta, menjadi korban dari dosa manusia. Bumi menjadi tandus oleh karena penduduk sebagai akibat dari perbuatan mereka. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, apa makna bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini? Yang pertama, Allah sanggup memulihkan setiap orang yang menyadari dan menyesali dosa-dosanya. Tanpa penyesalan dan pengakuan dosa, kita tidak dapat menerima anugerah pengampunan dan keselamatan dari Tuhan. Pemulihan akan terjadi jika ada penyesalan dan pengakuan dosa dari setiap kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaat Tuhan, ada 28 saudara dan saudari. Hari ini mereka akan mengaku kepada Tuhan untuk ikut Yesus. Saudara-saudara akan mengaku bahwa saudara-saudara Yesus dan dipukul salib, maka terang Kristus itu juga harus bercahaya di antara kita. Dia juga harus menjadi membawa terang di
damai bagi sesama. Bagian yang kedua, Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang menerima pengampunan dan membaharui setiap orang yang datang kepadanya. Baik saudara, saya bilang begini, kalau misalnya Tuhan itu datang, Dia mengadili kita semua, dan Dia minta berbuku. BP ya, kalau BPK periksa tentang keuangan, mereka minta berbuku. Kalau seandainya Yesus Kristus yang sedang kita nantikan ini, Dia juga bilang, mana kau terbukti? Memang Yesus itu maha tahu, tapi seandainya kalau Dia minta bukti dari setiap kita, mungkin pendeta juga masuk neraka. Bukan mungkin sampai di dalam kosong karena kita terbukti yang dua. Atau mungkin ada, tapi bukti kejahatan yang lebih banyak dibanding dengan bukti kebaikan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara yang Yesus ini, kita sudah tahu bahwa Yesus akan datang kembali. Oleh sebab itu kita dalam masa raya Advent ini, kita sedang menantikan dua hal. Yang pertama, menantikan kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Yesus akan datang. Yesus sudah bilang di tanggal 17 bulan 12 2024. Oh tidak, Yesus bilang aku akan datang seperti pencuri. Jadi harus berjaga-jaga supaya jangan kita dikategorikan sebagai 5 gadis yang bodoh. Siap pelita, ada suku, tapi tak ada pelita yang minyak. Itu berarti pintu tutup, awal kedua. Jadi mari ada kesempatan, ada waktu yang kita berikan. Mari kita siapkan semua. Kalau hari ini kita berkejahatan, banyak kita imbangi lagi dengan hal-hal yang lain. Istimewa kepada 28 saudara dan saudara. Jangan setelah peneguhan saudara malas tahu dengan persekutuan ibadah-ibadah. Itu bahaya saudara. Pakai masa muda untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk bikin malu Tuhan, bukan untuk bikin Tuhan bersedih melihat nasib saudara dan saya. Jadi kalau sudah mengaku ikut Yesus, jangan pernah menyangkal Dia. Jangan keselamatan hanya didapat di dalam Yesus Kristus. Di luar itu tidak ada keselamatan. Tapi juga jangan karena cita saudara menyangkal Yesus, saudara lupa Yesus, saudara pura-pura terjebak Yesus. Saudara-saudara yang dengan Yesus Kristus ini, Tuhan akan minta pertanggungjawaban dari setiap kita, bukan kelompok, bukan keluarga, bukan persekutuan, tetapi orang per orang akan diminta pertanggungjawaban. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dosa manusia mengakibatkan bukan hanya manusia yang digelap dan menerima murka Allah, tetapi juga akan menjadi korban karena dosa-dosa manusia. Allah juga akan ikut menjadi korban dari dosa dan kesalahan manusia. Sebab itu, lewat perayaan Advent yang ketiga ini, kita merenungkan perjalanan. Kita mempersiapkan seluruh hidup dan tadi juga keluarga, supaya ketika Tuhan datang, kita dapat setia dan ada bersama dengan Dia. Tapi juga pada masa Advent yang ketiga ini, mengevaluasi seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan, memperbaiki dan membenahi relasi kita dengan sesama, sehingga kita menerima pemulihan-Nya, mengantar kita menyambut, memasuki dan merayakan Natal Kristus dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan. Amin. Kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 100.
83 pasti akan berhasil. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dalam mendengarkan pengajaran, beberapa saudara-saudari sedang mengaku percaya dengan firman kita, supaya atas dasar pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia, mereka masuk ke dalam persekutuan orang-orang percaya. Tuhan Allah mengumpulkan anak-anaknya dari segala bangsa dan menetapkan mereka menjadi satu tubuh Kristus yang kudus dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allahnya. Atas dasar pengakuan saudara-saudara diundang dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Dalam perjamuan kudus itu, kita akan makan roti dan minum anggur sebagai tanda tubuh Kristus yang dikorbankan dan darahnya yang ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Sebagai orang-orang yang sudah mengaku percaya dan sudah disebut oleh Tuhan Yesus Kristus, kita terpanggil untuk pertama, taat dan setia sepenuhnya sesuai pengakuan percaya saudara. Sekali dan seumur hidup. Yang kedua, bertanggung jawab dan mengambil bagian dalam seluruh pekerjaan pelayanan gereja. Yang ketiga, terpanggil menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Sisi baru dipersilakan untuk berdoa. Dalam persekutuan saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sekarang hendak mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh jemaat. Apakah jawabmu? Leo Yohan Aibini, Karisa Levina Aprilianti Suku, Yenike Yustina Rumya, Octavina Angelina Mai, Berdita Helma Polisano, Samrila Tiara Rupa, Christian Riawan Malata Bindosano, Nia Saputra Paling, Yohana Francina Alfonsina Indiri, Ludia Aneta Kadiwadu, Petri Orlando Butan, Karisa Lin Emma Kopari Santinava, Iwan Triputra Ayomi, Ion Riman, Diana Denima Sembar, Carly Febi Indiri, Graciano Gwines Martin Mudumi, Nahum Faisal, Ernest Christian Dodi, Adri Novalin Esni Musi, Helena
Antoni, Dorte Revina Rumbo Isana, Octavianus Utrecht, Rui Wayu, Tiara Sertija Erari, Jemaat Tuhan, saya cukup berdiri. Tiara Sergita Erari, aku membaptiskan engkau dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Di atas alat pembaptisan dan juga pengakuan yang saudara-saudari ucapkan itu, maka sekarang bersama-sama dalam persekutuan dengan Gereja Kristus, saya meneguhkan saudara-saudari menjadi anggota sini Gereja Kristen Injil di Tanah Papua dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bukan aku yang memilih aku, tetapi Allah yang telah memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dan namaku akan diberikan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Kita menyanyi rohani nomor 156 ayat yang pertama di atas. Di atas
Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, oleh pengakuan kepercayaan, saudara-saudari sekarang mengambil bagian dalam segala keuntungan selaku anggota Gereja Kristus. Ingatlah selalu bahwa saudara-saudari telah menjadi anak negeri sama dengan orang suci dan orang seisi rumah Allah, dibangunkan atas Allah para rasul dan nabi, Yesus Kristus sebagai batu penjuru, dan di dalam Dia kamu turut juga dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Sini baru, silakan menghadap berdoa. Jemaat Yesus Kristus, setelah saudara jemaat mendengar pengakuan mereka ini, dan seorang di antara mereka telah dibaptis dan menjadi saksi pembaptisan seorang di antara mereka, dan telah mendengar bahwa mereka diundang pada perjamuan kudus, maka kami menyerahkan mereka kepada kasih dan pemeliharaan saudara-saudara selaku anggota yang bersama-sama menjadi satu dalam Tuhan. Ingatlah perkataan Tuhan Yesus Kristus, Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi.
bersaksi dengan hukum kemudian. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih, kita akan memberikan persembahan syukur kita yang telah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Itu marilah kita membawa seluruh persembahan syukur kepada Tuhan karena kebaikan dan hak terkatakan dalam kehidupan kita. Kita memuji Tuhan dari Injil Yohanes nomor 1:19 ayat 1, 2 dan seterusnya mengiringi
kasih. Dan 5 keluarga dan pribadi juga menyerahkan persembahan 10 dan 5 pribadi juga menyerahkan dari bersama. Dan nanti dalam doa persembahan mohon kesediaan buat keluarga FM Bawedari yang mengantar anaknya untuk pertama kali datang dalam rumah Tuhan dan juga bergabung dalam persekutuan ini untuk berdiri sebagai kita berdoa bersama-sama. Kesediaan dari keluarga FM Bawedari yang baru pertama kali mengantar anaknya dalam rumah Tuhan dan bergabung dalam persekutuan ini untuk berdiri. Berdoa ada. Baik Bapak dan Ibu, dengan Tuhan, mari kita berdoa. Kalau kami berdoa di Tuhan buat kami, sesungguhnya kami tidak mampu menghitung setiap berkat-berkat itu, karena terlalu banyak berkat dari Tuhan kasih buat kami semua, lewat hidup ini, lewat pekerjaan ini, lewat pelayanan yang kami lakukan, begitu banyak berkat yang kami terima dari Tuhan. Dan sesungguhnya kami tidak mampu untuk mengembalikan segala berkat-berkat yang kami terima dari Tuhan. Hanya ucapan syukur kami kepada Tuhan dan terima kasih kami kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kami dan kami sudah mendapat berkat dari Tuhan dalam hari kami. Tuhan Allah di surga hari ini persekutuan Tuhan diberikan kemarin kami mempersembahkan kepada syukur kami dan kita dikumpulkan melalui angkot kolekte pembangunan, diakonia, pendidikan, kampung pengucapan syukur bagi Tuhan, kami juga yang berkata. Yang semuanya itu harus kami letakkan di atas altar sebagai tanda yang kami terima kasihkan kepada Tuhan. Juga ada 10 keluarga dan 5 keluarga menyerahkan persembahan ucapan syukur dan juga perpuluhan dan juga yang berkata. Keluarga FM Ceramawani bersama menjadi atas berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Keluarga RW Sapari Motivasi mengucap syukur atas berkat-berkat yang mereka alami dalam jalan hidup mereka. Keluarga Mai Bapak Nikolas Mai yang bertambah usia menjadi 54 tahun. Ibu Raywana mengucap syukur atas anak Apriani Mary Andoni yang berduka dalam sini pada hari ini dan juga keluarga Barata Bolo anak Nasran Malata atau bertambah usia menjadi 13 tahun, 14 tahun. Keluarga MP3 untuk anak orang dan Iba yang bertambah setahun usia menjadi 11 tahun. Bertambah usia pada tanggal 11 Desember menjadi 12 tahun. Dan keluarga yang hari ini juga berulang tahun. Ibu Nyarjemai pada tanggal 17 berusia 41 tahun. Keluarga Elevasi atas berkat-berkat Tuhan yang dalam dalam keluarga. Keluarga FM Bawedari untuk pertama kali mereka mengantar anak kekasih mereka Yosef Tingkat C. Bawedari yang pertama kali dalam Tuhan. Seluruh dari Ibu Eka Minaka, keluarga BA Ayo Kusula, keluarga MV Sawang Teto, Ibu Ehan Dewi, Ibu N. Monatata, dan pertama dari Bapak Emas, Pak Bubu, Ibu Malati, Ina Sarangea, Ibu Sarangea, Ibu Elsina Anwe. Anak sorga berkenan untuk menerima semua pemberian-pemberian yang diberikan oleh keluarga-keluarga bangsa dalam yang mengalami berkat-berkat Tuhan dengan Tuhan untuk pimpin serta yang berkata atas kehidupan mereka. Anak-anak atau anggota keluarga masing-masing yang berulang tahun percaya kami bahwa kami setia Tuhan tidak pernah berubah pada jalan-jalan hidup mereka. Maka selalu mengucapkan syukur yang mereka naikkan kepada yang berulang tahun juga yang dalam pendidikan mengambil pimpin serta yang pelihara akan kehidupan mereka semua. Bersama-sama dengan keluarga FM Bawedari yang pertama kali mendapat anak kekasih mereka Yosef Tingkat C. Bawedari. Tuhan kenal
kawal Tuhan berkata, hikmat dan kekuatan dan pemahaman ada pada kedua orang tuanya, agar mereka menjadi contoh dan teladan mendidik anak ini mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kudus Allah. Keluarga yang mendapat persaudaraan seperti ini sudah dikenal dan kenal sebagai keluarga dan pribadi yang mendapat persaudaraan. Terimalah kemuliaan mereka. Betapa keluarga dan pribadi juga memberikan yang menetap dengan berkaulah dan berkati, dan biarlah semua pemberian umat budi hari ini berkenan kepada Tuhan. Kami mohon biarlah ada sampai untuk pelayanan di tengah-tengah sinode GKI di tanpa pulau, di kelas GKI Warope, jemaat GKI di tanpa dan Allah, kami mau mempersembahkan seluruh kehidupan kami kerja dan pelayanan kami, apapun pekerjaan yang sedang kami kerjakan, kami persembahkan kepada Tuhan. Dan Allah, kami juga berdoa buat saudara-saudara yang dalam ruangan ini, saudara sinode, kasih, saudara jemaat, saudara untuk jemaat, akhirnya Tuhan ada di sorga, terima hidup dan kerjakan dan jadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sumber berkat kami berdoa dan bersyukur kepada-Nya. Amin. Firman Tuhan menyuruh kita berdiri, kita akan mendengar dalam persekutuan dengan gereja Tuhan, segala zaman dan tempat mengaku kita akan mengucapkan pengakuan iman sama dengan melakukan nyanyian rohani nomor 77 ayat 1, 2 dan ayat 3. Kita akan
Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah penggunaan kami umat kita yang dalam keluarga. Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah, Allah yang kami imani dalam anak Yesus Kristus kekasih jiwa kami yang sedang kami menantikan kedatangan untuk kedua kali. Allah yang tidak pernah berubah, dulu ini dan selama-lamanya. Allah yang dimuliakan bumi dan sorga. Terpuji-pujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam perjumpaan kami lewat ibadah minggu pagi Jumat yang ketiga, kami juga menentukan sebuah penjelasan anak-anak di dalam jemaat ini. Kami telah dengar kebenaran firman. Kami mengimani bahwa Tuhan telah menjadi terang bagi kami. Maka kami berwajib untuk membagi terang itu menjadi terang itu di rumah, di sekolah, di kantor, di kebun, di laut, di mana saja kami berada. Di dalam pelayan, kami juga diminta untuk selalu percaya di pantai. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman. Kami sedang menantikan kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Kami tidak tahu kapan Yesus datang. Tetapi kepada kami bahwa akan ada waktu perkenanan Tuhan, ada waktu Tuhan datang ke dalam dunia ini menjadi hakim untuk mengadili kami semua. Untuk itu Tuhan, kami dalam jalan-jalan hidup kami juga mau menyiapkan diri kami, keluarga kami untuk nantinya akan menyambut dan menerima kedatangan Yesus Kristus. Tapi juga dalam masa Advent ini kami juga sedang menunggu dan akan merayakan Natal Kristus. Untuk itu Tuhan, kami membuka hati kami, membuka hidup kami untuk terima Yesus dalam hati kami, lahir dalam kehidupan kami, membaharui seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Allah untuk bagian firman. Kami berdoa untuk semua jemaat GKI kami wadas, dari rayun 1 sampai dengan rayun 6, dari anak-anak kecil, kamu, remaja, pemuda dan pemudi, orang tua, ibu dan bapak, para lansia, para janda juga, anak-anak yatim dan piatu. Dalam anugerah dan cinta kasih kami minta Bapak terus berikan kami dalam kehidupan ini, supaya kami hidup saling mengasihi, melayani, mencintai Tuhan pada bersama. Bapak sorga berdoa kami buat jemaat Tuhan yang mungkin pada saat sedang terbaring karena sakit, yang berada di rumah mereka masing-masing, dari mimbar akhir tengah Tuhan, dan kami berjamaah tangan kasih Tuhan bersama umat yang sedang terbaring karena sakit, yang ada di rumah mereka masing-masing, yang ada di rumah sakit, di mana saja mereka berada. Tuhan Allah membutuhkan tangan kasih. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu, Penatua Ishak Matil, yang telah menjalani operasi di rumah sakit daerah dia. Mana kami percaya semua itu terjadi karena kuasa-Mu, karena pimpinan dan penyertaan Tuhan, karena perkenanan-Mu, sehingga hamba-Mu ini boleh melakukan operasi. Mana kasih kuat dan sehat, pimpin dia, kasih hati yang gembira, supaya dia boleh melewati semua proses
gereja perjamuan yang akan berlangsung pada jam 5 sore. Dengan Allah dan berdoa, majelis jemaat, para ketua dan jemaat, para apostol, dan pedro, dan penyanyi, menolong dan memberkati mereka semua, dan biarlah apa yang kami lakukan hari ini juga menjadi persoalan kami pada Tuhan. Dengan Allah kami syukur karena anak kami boleh ulangan selesai dengan baik, dan mereka akan berlibur, juga pimpin untuk sertai dan bernalar atas kehidupan mereka. Berdoa kepada Bapak Sinode, dengan pimpin sertai, dan bekerja kasih, dengan tuntun pimpin sertai dan bernalar atas kehidupan bangsa. Seluruh jemaat GKI Kasih Sularope, di Tuhan Yesus Yahudi, Yesus Barat dan Timur, dengan pimpin kami semua. Kami minta hikmat, kekuatan, dan kesaksian dari Allah kepada kami sebagai hamba-hamba-Mu dalam pendeta, jemaat, Injil, pengajar dan jemaat, guru sekolah minggu, dengan kaulah kami, dengan pimpin kami, supaya kami tetap setia, rajin bekerja, menyampaikan maksud-Mu bagi jemaat-Mu di Kasih Sularope, di tanah Papua ini. Berdoa untuk semua orang yang sedang bekerja di tanah Sularope, pegawai negeri, TNI, Polri, anggota dewan, bangunan, proyek, dinas, apapun pekerjaan yang sedang kami kerjakan di tanah Sularope ini, kami minta Tuhan pimpin kami, Tuhan jaga kami, Tuhan kasih kami hikmat, supaya dengan semua yang Tuhan kasih kepada kami pakai untuk melayani Tuhan dan semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh melewati masa Advent yang kedua, dan kami ada di masa raya Advent yang ketiga. Tuhan pimpin kami, Tuhan bersuat dan sehat, supaya kami akan ada dalam perjalanan yang ketiga menuju tahun yang keempat, dan ada dalam perayaan-perayaan Tuhan Kristus. Ini doa kami Tuhan, ini kami kepada, dan kami percaya bahwa Tuhan sedang mengembalikan kami dalam setiap gerak hidup kami, dalam setiap pergumulan hidup kami. Percaya kami bahwa Yesus sanggup menjawab apa yang sedang kami temui, baik secara pribadi dan keluarga, tapi juga di tengah-tengah pelayanan di jemaat GKI kemarin, di basis GKI Warope, di Sinode GKI di tanah Papua. Jadi kami Tuhan, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi terang bagi kami. Amin. Kita kesempatan yang paling terakhir buat sisi baru untuk menyampaikan ujian.
Jemaat yang mengenal Yesus Kristus saat ini, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Untuk kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1, 3 dan 4. Ayat 1 dan 2 dalam bagian itu dan ayat 3 dalam bagian itu. Amal